Kasih musik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Dr. Haji Abdullah Khalil MPH selaku Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Usman Umar MA dan Al-Ustadz Dr. Nus Haji Muhammad Thaha Ghafar SQMA. Yang saya muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta kajian webinar Kajian Islam Webinar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022 atau bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat kembali untuk melaksanakan acara webinar Kajian Islam Masjid Al-Kautsar. Untuk itu, marilah kita sama-sama awali, kita buka acara webinar Kajian Islam Al-Kautsar dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta webinar Kajian Islam Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan ucapan selamat datang para partisipan Zoom dan live streaming YouTube di channel Ruang Digital Syiar by Samara di acara webinar bulan Maret 2022 dari Masjid Al-Kautsar Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Disebutkan acara webinar Masjid Al-Kautsar ini adalah merupakan bagian program rutin kajian Islam virtual yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 bulan untuk webinar dan talk show dan 3 hari setiap minggunya. Dan sebelum memulai acara webinar, mohon izin kami untuk membacakan sambutan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar Sudah siap? Sambutan Ketua DKM Masjid Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Usman Umar MA, narasumber webinar kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Thaha Ghafar SQMA, Ibu Bapak jamaah kajian virtual baik di Zoom maupun di channel YouTube Ruang Digital Syiar dari Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak partisipasin acara webinar hari ini yang senantiasa setia mengikuti event-event kajian Islam Masjid Al-Kautsar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dan sekaligus bersilaturahim melalui layar ponsel atau komputer masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun tidak tertatap muka secara langsung, saya mewakili jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar terus melakukan ikhtiar sebaik-baiknya agar Masjid Al-Kautsar dapat terus konsisten menyiarkan syiar agama Islam dalam format dan tayangan virtual secara berkala dan berkelanjutan. Hari demi hari dan tahun demi tahun telah kita lalui dalam masa pandemi hingga saat ini. Insya Allah dalam hitungan hari kita akan segera dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang penuh berkah dan rahmat sekaligus ampunan bagi kita umat muslim sekalian.
Untuk itu, dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, para narasumber webinar pada hari ini nanti akan membahas khususnya tentang Ramadan sebagai momentum yang tepat dalam memperbaiki kualitas keimanan kita bersama dan sekaligus untuk persiapan diri kita masing-masing menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Masjid Al-Kautsar kita ini di dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah insya Allah akan menggelar berbagai aktivitas, di antaranya adalah kultum duha setiap pagi secara virtual dan kultum menjelang saat berbuka puasa setiap harinya. Kami berupaya untuk menghadirkan berbagai topik dan narasumber-narasumber yang berbeda di setiap harinya, tentunya dengan harapan insya Allah syiar virtual ini dapat menjadi penuntun kita bersama dalam menapaki langkah-langkah hijrah kita menggapai kemenangan dunia dan akhirat kelak. Akhir kata, atas nama DKM Al-Kautsar, kami berharap agar webinar hari ini menciptakan momentum tersendiri untuk menyemangati kita semua dalam membentuk kesolehan diri baik secara virtual, secara spiritual maupun secara sosial, mengingat hal tersebut menjadi modal penting yang sangat diperlukan oleh bangsa kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Abdullah Khalil, MPH, Ketua Umum Masjid Al-Kautsar. Ya, demikian sambutan Ketua Umum Masjid Al-Kautsar. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya menyampaikan secara singkat tentang CV moderator. Moderator kita adalah Mbak Sri Irdayati. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan menyelesaikan program S2-nya di Magister Manajemen Universitas Indonesia dengan beasiswa yang diterima dari LPDP. Pada tahun 2010, Mbak Irda pernah menerima Young Entrepreneur Award dari satu Indonesia Award. Irda tidak hanya fokus pada pekerjaannya, tapi juga menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu melalui komunitas sedekah ilmu yang didirikannya. Demikian secara singkat mengenai Mbak Irda. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar pada hari ini. Sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anwar selaku MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hadirin semua. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan selamat bergabung dalam acara webinar series dalam menyambut bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Kajian Islam Al-Kautsar. Adapun topik webinar kali ini sangat menarik ya untuk kita simak karena temanya sangat pas dengan momen Ramadan yang akan menjelang. Kajian kali ini kita akan mengangkat tema Ramadan, momentum mewujudkan kesalehan spiritual dan sosial. Kita akan bersama-sama menyimak ulasan topik ini dalam dua bagian bersama dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yakni yang pertama, Bapak Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Usman. Alhamdulillah sudah datang dan sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi ke kita semua di sini ya Pak. Iya, yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha Gofar SQMA. Assalamualaikum Bapak Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bapak Ustadz Toha juga sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Nah, Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati, nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memaparkan materi secara bergantian dengan durasi masing-masing 20 menit. Nah, kami mohon izin kesediaan kepada Bapak Kiai Haji Usman untuk memaparkan materi terlebih dahulu nih. Nggak apa-apa kayak Pak Ustadz Toha ya, kita akan beri kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Usman untuk yang pertama, kemudian yang kedua disusul oleh Bapak Ustadz Toha. Oke, bagaimana kita bisa lanjut langsung ini Bapak-Bapak sudah siap? Oke, operator juga sudah siap ya untuk memberikan PPT yang mungkin dimiliki oleh para narasumber. Nah, sebelum kita akan mulai di bagian pertama, ya ini di sesi Bapak Dr. Kiai Haji Usman Umar MA, saya akan membacakan terlebih dahulu profil beliau nih. Jadi Bapak Kiai Haji Usman menempuh pendidikan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau memiliki sederet aktivitas yang cukup banyak, yakni sebagai dekan di Fakultas Tarbiyah, kemudian Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 1 DKI Jakarta, dan juga sebagai Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, dan juga sebagai Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Nah, ini beliau akan mendampingi kita semua untuk membahas bagaimana Ramadan untuk menjadi momentum kita soleh secara spiritual dan sosial. Di segmen pertama akan kami serahkan langsung kepada Bapak Kiai Haji Usman. Apakah bisa dimulai Bapak Kiai Haji Usman? Oke, baik, sudah ini ya, soundnya semua sudah bisa. Oke, silahkan waktu dan tempat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa khata anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Masjid Al-Kausar, Bapak Dr. Haji Abdullah Khalil, MPH. Semoga Allah berikan beliau kesehatan dan keafiatan serta kekuatan dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Kausar yang mulia ini. Akhinal mahbub Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Taha Ghaffar MA, matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Andes Haji Anwar, matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumi. Yang saya hormati MC yang memandu acara webinar kali ini, dan tak lupa yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Majelis Online Masjid Al-Kausar, yang mudah-mudahan kita pada pagi menjelang siang ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau kedatangan bulan Ramadan, beliau selalu mengucapkan marhaban bil mutahhir, yang kemudian juga diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. 3 kali ucapan keluar dari lisan beliau, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir.
Selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. Dan selamat datang wahai yang mensucikan. Para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah, wa mal mutahhiru ya Rasulullah. Siapa yang mensucikan itu wahai Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, al mutahhiru syahrul Ramadan yutahhiruna minad dunubi wal ma'asi. Yang mensucikan itu kata Rasulullah adalah bulan suci Ramadan yang akan membersihkan kita dari segala bentuk dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama dengan kedatangan bulan Ramadan nanti kita sambut dengan begitu sukacita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan segala macam keberkahan. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menggambarkan betapa hebatnya bulan Ramadan ini. Rasul mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pastilah mereka menginginkan kalau bisa setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Hadirin sekalian jamaah online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan webinar kali ini adalah Ramadan sebagai momentum untuk mewujudkan kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Pada kesempatan ini saya lebih banyak bicara tentang spiritual, sementara sosial nanti ke guru kita, Kiai Haji Toha Ghaffar. Hadirin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada amalan-amalan yang akan kita laksanakan selama di bulan Ramadan, yang amalan itu insya Allah menghantarkan kita kepada kesalehan spiritual atau kesolehan individual. Yang pertama adalah ibadah puasa. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang punya kualitas ketakwaan. Jadi jelas di sini bahwa untuk bisa meraih sebuah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih sebuah ketakwaan, maka melalui jalur puasalah kita bisa mampu ke arah itu. Maka para ulama membagi puasa itu menjadi 3 jenjang ibadah puasa. Pertama ada puasa yang disebut dengan saumun jasadiyah. Yang kedua ada saumun nafsaniyah, dan yang ketiga ada saumun ruhaniyah. 3 tingkatan ibadah puasa ini sesuai dengan jumlah hari kita melaksanakan ibadah puasa. Pertama kita lihat ibadah puasa yang disebut dengan saumun jasadiyah. Jadi puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Kapan itu? Tanggal 1 dan tanggal 10. Maka terasa betul ketika kita melaksanakan puasa pada hari-hari itu. Rasa letih, rasa lelah, rasa haus dan dahaga menyelimuti keadaan kita pada saat itu. Karena memang kita sedang berpuasa secara jasadiah. Yang kita puasakan adalah jasmani kita, yang kita puasakan adalah badan kita, yang kita puasakan adalah fisik kita. Tapi ini akan berlalu. Ketika kita memasuki jenjang puasa yang kedua yang disebut dengan saumun nafsaniyah, yaitu tanggal 10 dan 20. Yang kita puasakan bukan lagi hal-hal yang bersifat jasad,
Tetapi yang kita puasakan adalah hal-hal yang bersifat psikologis, hal-hal yang bersifat kejiwaan. Kalau jasadiah adalah lebih kepada yang bersifat fisik, maka ini adalah yang bersifat kejiwaan. Jadi yang kita puasakan apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Sanggup nggak kita mempuasakan hal itu semua? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, ruba so'imin laisa lahu min siyami ilal jual atas. Ada lagi mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal jual atas. Jadi berapa banyak orang-orang yang berpuasa, yang puasanya cuma nahan lapar saja, haus saja, tapi dia tidak mendapatkan nilai, value dari ibadah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan puasa nafsaniyah. Dia tidak mempuasakan dirinya dari hal-hal yang menyebabkan nilai ibadah puasa itu tidak diberikan oleh Allah. Nah, jadi jenjang nafsaniyah adalah jenjang kejiwaan seseorang. Maka di situ kita berusaha lebih meningkatkan puasa kita dengan kita tidak lagi bersinggungan dengan hal-hal yang menyebabkan nilainya itu berkurang. Nah, yang ketiga inilah ibadah puasa yang disebut dengan saumun ruhaniyah. Ini tidak bicara lagi jasad, sudah tidak lagi bicara hal-hal yang bersifat psikologis, tapi kita lebih bicara ruhani. Yang kita bicarakan lagi hal-hal yang udah bicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual. Inilah puncak dari kita beribadah puasa. Dan ini tanggal 20 dan 30. Nah, disitulah kita mulai merenung tentang hakikat dari ibadah puasa yang kita jalani selama di bulan Ramadan. Maka kenapa Rasulullah selalu mengingatkan kita di akhir-akhir Ramadan untuk banyak beriktikaf di masjid. Ini tidak lain agar kita mampu memaknai, merenungi tentang hakikat ibadah dan hakikat ibadah-ibadah lain selain puasa di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita sudah mulai merenung di akhir-akhir Ramadan. Ternyata tidak enak hidup dalam keadaan susah. Tidak enak dalam keadaan lapar, haus, dan dahaga. Kita masih bisa menikmati indahnya berbuka puasa karena kita bisa membeli apapun yang kita inginkan karena kita punya uang. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin, nasib orang-orang papa, anak-anak yatim yang mereka tinggal di kolong-kolong jembatan, yang mereka bukan hanya merasakan pedihnya di saat bulan Ramadan karena tidak makan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Maka dari situlah kemudian ruhani kita meningkat, adalah kemudian melahirkan sebuah empati di dalam diri kita, lalu kemudian kita wajah wantahkan dengan kita memberikan sedekah di akhir bulan Ramadan dan zakat. Begitu juga tentang Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu pada saat kita di akhir Ramadan, di mana ini sudah bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggambarkan secara zahiriyah tentang apa itu Lailatul Qadar. Rasul hanya bisa menggambarkan secara metafor tentang Lailatul Qadar. Satu contoh bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Rasulullah melihat sahabat berkumpul di situ. Ada yang zikir, ada yang sedang beribadah. Dan Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan malam ini? Maka para sahabat menjawab, kami sedang menunggu Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Malam yang kamu tunggu insya Allah. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi akan turun hujan. Dan apa yang terjadi? Malam itu hujan turun deras. Apa yang disampaikan Rasulullah ternyata tepat. Sehingga saking derasnya hujan, atap Masjid Nabawi yang waktu itu masih terbuat dari pelepah daun kurma tidak sanggup menampung air yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya ruangan Masjid Nabawi penuh dengan air dan bercampur dengan tanah. Sehingga Rasulullah ketika sujud pun bercampur dengan tanah liat. Begitu juga sahabat-sahabat. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa makna ini semua? Inilah Lailatul Qadar. Ketika kalian mampu menyelami makna ibadah kalian, ketika kalian berjibaku dengan tanah liat, kalian sadar tidak? Itulah asal kejadian kalian. Bahwa dari situ kalian berasal dan dari situ pula kalian akan kembali. Disitulah kemudian melahirkan satu sikap tawadu di dalam diri kita. Apa yang kita sombongkan. Awaluhu nutfah wa akhiru nazifah. Awal kita sperma dan akhir kita jadi bangkai. Inilah
spiritual kita di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang puncaknya adalah saumun rohaniyah. Bagaimana kemudian puasa melahirkan satu sifat, satu sikap di dalam diri kita di mana kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jamaah online Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa, ibadah rohani, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi kata Allah, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami. Tapi di antara mereka ada yang menerima Al-Quran sebagai zalimul li nafsi. Ada yang membaca Al-Quran tetapi dia zalimi dirinya sendiri. Zalim kepada Allah tidak, zalim kepada Rasul tidak, tapi dia zalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan. Al-Quran tidak pernah terwujud dalam kehidupan nyata sehari-harinya. Dia baca Al-Quran, tapi isi kandungan Al-Quran tidak pernah terrealisasi dalam kehidupan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, khairukum sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran lalu kemudian mengamalkannya. Jadi orang yang zalim terhadap dirinya sendiri adalah orang yang ketika dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, ada orang yang membaca Quran tapi muktasidun, setengah hati. Di saat Al-Quran yang menguntungkan dirinya dia baca Quran. Yang ketika Al-Quran dia senang, maka dia bacanya ayat itu. Tapi manakala ada Al-Quran menyinggung perasaannya, maka ayat itu ditinggalkannya. Nah, inilah orang-orang yang labil jiwanya. Kadang dia baca Quran, kadang dia tinggalkan membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi taufik kita. Ketika dia mampu menjadikan Al-Quran betul-betul sabikun bail khairat, berlomba-lomba untuk menjadikan Al-Quran sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Maka orang-orang yang sabikun bil khairat inilah yang kelak dia akan mencapai spiritualitas dia di dalam kehidupannya dengan asbab dia membaca Al-Quranul Karim. Saya pernah satu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang sudah diwafatkan oleh Allah 26 tahun yang lalu. Pada saat jenazahnya diangkat karena ada sesuatu perubahan di mana ada penggusuran tanah untuk dijadikan tempat kendaraan lalu lalang, maka jenazah ini harus dipindahkan. 26 tahun jenazah ini diwafatkan oleh Allah. Pada saat diangkat, ternyata jenazahnya masih utuh. Seolah-olah baru beberapa bulan yang lalu jenazah itu dimakamkan. Jadi bukan hanya jasadnya, bahkan kain kafannya pun masih utuh. Maka kemudian banyak bertanya, dan apa yang terjadi? Anaknya menyaksikan bahwa kenapa almarhum begitu dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya ruh, tapi jasadnya dimuliakan oleh Allah. Karena almarhum dalam kehidupan dunia tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quranul Karim. Bahkan hidup beliau selalu ingin apa yang dia kerjakan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, inilah spiritualitas yang kita bisa dapat dari Al-Quran ketika kita mampu menyelami isi makna dan kandungan Al-Quran sehingga terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya,
maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki anak, yang anak ini membaca Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka orang tuanya pada hari kiamat akan diberikan mahkota dari cahaya yang bagaikan cahaya matahari. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Tolong di ini dong. Adalah sedekah. Ya, sedekah. Jadi satu-satunya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah. Bagaimana ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa mempertanyakan, ya Allah, manakah di amalan hambamu di mana engkau sangat cinta dan sayang? Jadi manakah di antara amalan-amalan hambamu yang membuat engkau cinta ya Allah? Apakah sholat, puasa, haji, umroh? Allah mengatakan tidak. Sholat yang kau kerjakan untukmu Musa. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kau melaksanakan sholat, maka sesungguhnya itu untukmu. Karena dengan sholat kau tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga puasa. Wa ma ubari'u nafsi la amaratum bisu. Kau berpuasa, kau sedang berusaha untuk menjaga dirimu dari gejolak hawa nafsu yang kadang-kadang bisa jadi akan menjadi raja dalam kehidupan. Zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kau berzikir juga, kau akan tentram jiwamu dari zikir itu. Jadi semuanya tidak. Lalu apa ya Allah yang menyebabkan kau cinta dengan amalan hamba-hambamu? Apa kata Allah? Sedekah. Sedekahlah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan sedekah itu spiritualitas kita itu akan semakin meningkat dan akan merasakan kedekatan kita dengan Allah. Maka ada satu kajian di kita dalam kitab Mawa'izul Suriyah tentang sedekah ini, di mana Rasulullah begitu luar biasa berjuang bagaimana nilai sedekah ini begitu hebatnya. Ketika turun ayat di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan diganti oleh Allah dengan satu kebaikan. Ketika ayat ini Rasulullah baca, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, terlalu sedikit kalau kau ganjar satu dengan satu bagi umatku ya Allah. Akhirnya Allah menurunkan ayat. Kalau begitu dua ya Muhammad. Marrataini, dua kali. Satu dibanding dengan dua. Dibalas dengan dua. Rasul masih mengatakan, hadza qalilun min ummati, terlalu sedikit ya Allah. Akhirnya Allah menurunkan ayat man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, 10 kali Allah balas. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan, hadza qalilun min ummati, terlalu sedikit ya Allah. Kalau satu dibalas dengan 10. Maka kemudian Allah berikan lagi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau begitu 1 diganjar dengan 700. Itu pun masih dilipat gandakan lagi oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Hadza qalilun min ummati fazid ya Rabb, tambahin lagi dikit saja ya Allah. Sampai turunlah ayat man jallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Jadi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedekah. Maka sesungguhnya tidak pernah ada orang yang dimiskinkan oleh Allah dengan sebab bersedekah. Apalagi yang dilakukan di bulan Ramadan, ini pasti akan meningkatkan spiritualitas dia di dalam kehidupan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, amalan yang bisa menghantarkan kita pada tingkat spiritualitas kita di hadapan Allah adalah sholat di keheningan malam, tahajud. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam kata Allah, fatahajjad bihi, bertahajudlah kalian. Kata tahajud
ada dua pengertian para ulama tafsir. Ada yang dimaksud tahajud di situ adalah sholat tahajud. Ada yang mengatakan sholat malam. Apapun itu disebut dengan tahajud. Tapi stressing kita pada ayat ini adalah tahajud yang biasa kita maknai dengan tahajud yang kita lakukan di keheningan malam. Kenapa Allah menyuruh kita di keheningan malam melakukan salat tahajud? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Karena ada satu makam yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada siapapun. Dan itu adalah makam yang terpuji disebabkan karena tahajud. Di dalam tafsirnya Syekh Mustafa Al-Maraghi dikatakan maqam mahmuda itu satu makam di mana Allah memberikan otoritas kepada Rasulullah untuk menyampaikan syafaatnya kepada umatnya yang gemar tahajud di keheningan malam. Jadi orang-orang yang gemar di tahajud di keheningan malam sudah mendapatkan jaminan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, maqam mahmuda itu menurut Syekh Hasan Bisri itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan di dalam dirinya di mana mukanya itu bercahaya. Makanya orang yang gemar tahajud terlihat dari wajahnya itu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Sebaik-baik umatku, kata Nabi, orang yang kalau kalian mandang wajahnya sudah mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak lepas karena tahajudnya di keheningan malam yang menghantarkan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan wajahnya yang bercahaya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan karena waktu ini pun sudah melebihi 20 menit. Afwan nih Ustaz Ghaffar. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan makna dari ibadah sholat kita yang bisa mencapai spiritualitas ketika tahajud itu. Dan ketika sholat-sholat kita di luar tahajud pun. Ketika kita membaca suratul Fatihah, maka sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah proses mi'raj, proses spiritualitas yang dialami seorang hamba Allah. Ya. Nah, maka ketika kita sholat, kita sedang mi'raj, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Disitulah Allah menjawab ucapan kita. Apa kata Allah? Hambaku memuji kepadaku. Begitu juga Ar-Rahmanir Rahim, dibalas lagi oleh Allah. Maliki Yaumiddin, dibalas lagi oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sampai Allah mengatakan hambaku berhak apa yang dia minta. Nah, mudah-mudahan ibadah sholat yang kita kerjakan, apakah itu sholat fardu atau sholat-sholat sunnah, apalagi sholat tahajud, mudah-mudahan akan membawa pada spiritualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menghayati setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah sholat. Nah, hadirin sekalian, itulah 4 hal yang menghantarkan kita pada kesalehan spiritual selama di bulan Ramadan nanti. Ya, jadi yang pertama adalah dengan puasa Ramadan, insya Allah ruhani kita akan meningkat dan itu puncaknya pada akhir bulan Ramadan. Maka untuk bisa meningkatkan ruhani di dalam diri kita, spiritualitas kita dengan ibadah puasa, maka lakukanlah step by step dari mulai saumun jasadiyah, saumun nafsaniyah, baru puncaknya adalah saumun ruhaniyah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sabikun bil khairat, untuk berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan keriduan Allah, sehingga kemudian melahirkan spiritualitas kita di dalam ibadah atau di dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah. Dan yang terakhir adalah sholat di keheningan malam. Saya kira itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian yang saya sampaikan pada kesempatan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali kepada Bapak Kiai Haji Usman atas paparannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, partisipan dari webinar, kami persilahkan jika ada pertanyaan yang dirasa ingin disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Usman, tinggalkan chat di kolom chat, nanti akan kami bacakan dan kami akan sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Usman. Oke, sambil menunggu, jika ada yang ingin bertanya, langsung saja tadi ketik di kolom chat. Nah, kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu paparan dari narasumber yang kedua, Bapak Ustadz Toha. Sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita bersama. Oke, sebelum memulai, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha Gofar, SQMA. Bapak Ustadz Toha ini lahir di Nganjuk pada tanggal 20 April 1963. Beliau menempuh pendidikan di Pesantren Al-Hikmah Kediri, kemudian melanjutkan di PTIQ Jakarta. Aktivitasnya cukup banyak. Ini beliau yakni di MUI Kota Depok sebagai anggota Komisi Fatwa, juga Ketua MUI Kecamatan Cinere, sekaligus di aktivitasnya mengajar pula di beberapa masjid di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Nah, Bapak Ustadz Toha, kami persilahkan 20 menit untuk memaparkan materi. Silakan Bapak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para bapak, ibu, para kiai, para ulama, wabil khusus orang tua kita Bapak Dr. Haji Abdullah Khalil MPH selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar beserta ibu dan keluarga, Bapak Dr. Haji Usman Umar dan Bapak Dr. Andes Muhammad Anwar serta para kru dari kajian Islam Al-Kautsar Webinar. Bapak-bapak, ibu sekalian, para peserta kajian yang saya hormati, sudah demikian banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Usman Umar tentang masalah Ramadan, yang tadi disampaikan Ramadan sebagai momentum untuk mewujudkan kesolehan spiritual dan sosial. Yang disampaikan beliau sudah lengkap ya, jadi saya tinggal ngegongin saja. Jadi enaknya di sini. Pembicara kedua itu enaknya kalau sudah semua ya sudah, kita tinggal dengerin aja pertanyaan dari para pendengarnya gitu. Itu enaknya pembicara kedua. Saya hanya sedikit saya ingin menyampaikan, menambahkan bahwa puasa itu adalah mencoba ya, kita belajar menteladani sifat-sifat Allah ya. Allah SWT itu menganugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW itu 1 bulan yang istimewa sebagai penghulu semua bulan. Tadi sudah disampaikan semuanya oleh Pak Doktor. Jadi luar biasa kita ini dimuliakan oleh Allah, yaitu diberikan 1 bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sering para ustadz menyebutkan bahwa Ramadan itu awwalu rahmah ya. Wa awsatuhu maghfirah. Kemudian yang ketiga wa akhiruhu aidkum minan nar. Nah, ini sering disebutkan oleh para ustadz. Ramadan itu awalnya rahmat, merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Maka tadi disebutkan awal Ramadan itu 1 sampai 10 sebutkan dengan puasa jasadiah kita. Allah berikan rahmat kepada kita.
dilatih kita, fisik kita, yaitu mencoba untuk belajar menteladani akhlak Allah. Allah itu zat yang tidak makan, tidak minum. Allah itu zat yang tidak punya istri. Dipastikan berarti zat yang tidak melakukan hubungan seperti kita suami istri. Karena Allah zat yang tidak melakukan semua itu. Nah, ketika ada orang bertanya, Allah itu punya anak bangga? Bagaimana Allah punya anak? Jawabnya, istri saja tidak punya. Kan begitu. La sahibata wala walada. Gitu. Nggak ada istri, nggak ada anak. Nah, kebutuhan manusia itu adalah yang paling faali adalah kebutuhan makan, minum, hubungan suami istri. Itu kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan itu tidak bisa dihindari. Tetapi kita diberikan oleh Allah satu kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka memberikan pendidikan kepada kita agar spiritualitas kita itu meningkat. Maka cobalah kamu mengurangi kebutuhan-kebutuhan faali itu dalam waktu-waktu tertentu. Nah, dalam waktu kapan? Minal khaitil aswadil aswad. Ya. Jadi mulai dari khaitil abyad. Jadi ketika mega di pagi fajar itu telah terbit. Sampai kapan? Ghurubus syams. Sampai terbenam matahari. Hanya sehari. Supaya kita menghindarkan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri itu. Padahal itu dibutuhkan sekali oleh kita. Tapi kenapa itu diperintahkan kepada kita? Karena Allah menginginkan agar kita ini menjadi hambanya yang bertakwa, yang mampu mengendalikan diri dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, yaitu larangan-larangan di dalam beribadah kepada Allah SWT selama puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Itu secara fisik. Tetapi bahwa sesungguhnya kita ini diwajibkan puasa secara fisik tadi itu tidak melulu fisik. Implementasi dari kehidupan itu akan membuat diri kita ini secara spiritual menjadi pertama terkurangi nilai syahwat kita, keinginan kita yang sebenarnya ada di dalam diri kita itu ada nafsu yang disebut dengan istilah nafsul bahaimiyah, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu sibaiyah. Dan nafsu-nafsu itu tidak bisa hilang begitu saja tanpa kita berlatih. Makanya kalau kita melihat tadi tingkatan puasa sebagaimana disampaikan, ya ada puasa jasadiyah, nafasiyah, rohaniyah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani beliau membagi puasa itu ada dua, yaitu puasa istilah puasa syar'iyah dan puasa thariqah. Puasa syar'i itu puasa itu meninggalkan makan minum dan hubungan suami istri, itulah kira-kira yang fisik. Itu syariah. Jadi orang tidak batal puasanya ya, kalau orang itu menggunjing orang lain. Itu secara syar'i. Kalau orang itu ngomongin orang lain ya, kejelekan orang lain itu enggak batal puasanya. Tetapi tinjauan seperti itu tinjauan syar'i, tinjauan fikih. Menurut fikih enggak batal. Yang penting enggak minum, enggak makan, enggak hubungan suami istri. Tapi menurut pandangan yang kedua, puasa ditinjau dari sisi thariqah tadi itu. Kalau kita berpuasa, kita suka menfitnah orang. Yang dilakukan maksiat oleh mulut kita. Ngomong kita jorok. Ya. Mata kita melotot melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka tadi disampaikan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya, hanya lapar dan haus saja.
Tadi sampaikan kam min shaimin laisa lahu min sami ila ju'al antas. Terus bagaimana? Kalau Imam Al-Ghazali 3 tingkatannya, ada 3 tingkatan. Tadi disampaikan juga secara sepintas. Al-Ghazali menyampaikan ada shaumul itu shaumul awam, ada shaumul khusus, ada shaumul khususil khusus. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan demikian. Ya. Puasa awam itu ya puasanya orang pada umumnya, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Kalau bapak ibu punya kambing, ya, kambing itu ditaruh di kandang, pisahkan kambing jantan sama kambing betina. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, ya, pisahkan dia antara kambing betina dan kambing jantannya. 1 hari mulai dari subuh sampai maghrib. Kambing itu puasa itu. Ustaz ya, kambing itu puasa itu. Nah, kalau kita berpuasa hanya menghindarkan diri makan minum hubungan suami istri, itu tidak ubahnya seperti puasanya siapa? Kambing. Ya, kata Ustaz Umar kambing tadi. Terus buat apa? Kambing juga bisa puasa begitu. Terus bagaimana? Tadi itu puasa kita hendaklah meningkat ke berikutnya shaumul khusus. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita itu. Nah, kenapa sih kok Allah itu mewajibkan puasa itu secara fisik tadi itu? Karena itu Allah ingin agar supaya kita itu mampu untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang lebih berat. Dilatih dulu yang ringan. Yang fisik dulu. Kalau fisik itu sudah mampu dikendalikannya, maka nanti pada gilirannya akan bisa mengendalikan yang bersifat non-fisik. Jadi termasuk tadi itu menggunjing orang lain, ya, menfitnah orang lain, ya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang lebih berat lagi adalah ketika kita harus menghindarkan diri hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak terlintas dalam batin kita untuk misalnya menyiapkan dari pagi sesuatu yang bisa kita jadikan buka nanti sore. Biasanya kita kan pagi-pagi sudah ngumpulin, sudah belanja ke pasar, nyiapkan untuk. Ini bagi yang khusus itu nggak pernah terlintas. Seperti itu dunia. Jadi tidak berpikir tentang persoalan-persoalan yang bersifat duniawi, tetapi dia hanya berpikir bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Nah, ini namanya shaumil khususil khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana agar supaya kita mampu untuk melakukan itu semua? Dan itulah latihan-latihan kita yang tadi disampaikan oleh Ustadz Umar, ya, Ustadz Usman Umar, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah tadi itu, mulai dari kita diwajibkan berpuasa, dianjurkan untuk sholatul lail, dianjurkan untuk bersedekah, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu dalam rangka mengasuh diri kita, mengasuh pikiran kita, mengasuh nafsu kita agar supaya kita senantiasa berada di jalan Allah. Dalam kata lain bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah dalam rangka kita ini dibentuk sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mendefinisikan takwa itu secara fikih, ya, istilah fikih, bahwa puasa itu adalah takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Imtitsalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Itu takwa. Sedangkan tujuan puasa agar kita memperoleh ketakwaan kepada Allah. Bagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kita orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah, yang tidak beriman tidak. Kalau kita mengaku bahwa kita ini percaya akan adanya Allah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, baru kita ini dipanggil untuk diwajibkan oleh Allah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa inilah yang nantinya dia akan bisa memanifestasikan dalam kehidupan ini sebagai manusia yang memiliki kesolehan secara spiritual dan secara sosial. Bagaimana Allah SWT memberikan kriteria atau tipologi manusia bertakwa dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Utamanya di sini dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu, yang disiapkan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi itu, mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Ini dari sisi secara sosialnya nampak di situ sebagai tipologi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disebutkan awalnya begitu, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya. Kalau orang sedekah punya duit banyak, ya, misalnya punya duit 1 miliar, dia sedekah 10.000, 50.000, gampang saja. Tapi kalau orang punya uang cuma 50.000, mau sedekah, ya cuma 50.000. Tapi kalau 50.000 juga masih menyiapkan atau menyisihkan sebagainya untuk sedekah, ini namanya dia sudah tergolong orang yang memiliki sifat ketakwaan tadi. Isra' wad dharra. Ya. Kemudian dimensi yang lainnya dari sifat-sifat kita yang berhubungan dengan sesama kita, wal kadhiminal ghaidh, kemampuan kita untuk menahan hawa nafsu kita. Ya. Tidak marah, mampu menahan rasa marah kita, al-kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, kemampuan kita untuk memaafkan orang lain. Lalu setelah itu ada tingkat yang lebih tinggi dari sekedar memaafkan, yaitu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena itu tergambar dalam ayat itu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Profesor Quraish Shihab pernah menyampaikan tingkatan orang yang memiliki kemampuan dalam hal seperti ini adalah, pertama, kadang orang itu hanya mampu menahan tidak marah ketika disakiti, ketika dizalimi. Tetapi dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain itu, sehingga dia mampu menahan marahnya. Ya. Tapi dalam hatinya atau bahkan dia mengatakan begini, awas ya, nah gitu. Sekarang saya balas, tapi saya nggak akan maafkan kamu 7 turunan. Coba. Ya. Ada ibu-ibu tersinggung di dalam sebuah arisan. Dia tahan, disinggung oleh temannya, dia tidak menyakiti atau tidak membalas kezaliman orang lain tadi, tapi dia dalam hatinya nggak akan saya maafkan dia. Nah ini berarti nilai tingkat ketakwanya rendah. Ya. Yang kedua, ada orang bisa menahan nafsunya, marahnya tadi itu. Lalu dia juga bisa memaafkan. Ya sudahlah, saya maafkan aja. Tetapi mulai saat ini saya nggak mau lagi hubungan sama dia. Nah ini pertengahan. Terus yang baik bagaimana? Yang ketiga ini, seperti dicontohkan oleh Profesor Quraish, ya, ada seorang pembantu yang baru saja datang dari kampung ke kota. Biasa umumnya mereka belum terbiasa untuk menyajikan sebuah sajian untuk orang-orang kaya.
biasanya naruh barang begitu saja, tidak hati-hati. Nah, ini ketika dia menyuguhkan secangkir kopi panas di hadapan majikannya. Majikannya sedang membaca Quran pagi-pagi. Karena dia takut, gemetar tangannya, jatuh. Gemetar ini tangannya. Min menumpahkan kopinya tadi itu di koran dan bahkan di baju sang majikan. Nah, kebetulan pembantu ini pintar baca Quran dan ngerti isi Al-Quran. Nah, ketika dia marah, dia baca tadi ayat tadi. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu. Nah, ketika itu sang majikan juga ngerti Quran. Ya sudahlah, kamu saya maafkan. Nggak jadi marah dia, maafkan. Tapi besok kamu pulang dari sini ya. Nggak usah lagi kerja di sini. Diteruskan, wallahu yuhibbul muhsinin. Sang majikan faham itu. Oh, ya sudahlah. Kamu saya maafkan dan besok tetap kamu bekerja di sini. Inilah gambaran orang yang faham terhadap Al-Quran dan dia ngerti tentang persoalan bahwa dimensi sosial ya dari orang yang memiliki nilai-nilai ketakwaan yang dihasilkan oleh Ramadan tadi itu, dia mampu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang benar-benar memahami tentang psikologi seseorang. Di mana orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih mendalam tinjauan dari secara spiritualitas, dia juga mampu untuk melakukan lebih dari itu. Jadi mampu untuk mengimplementasikan nilai spiritual tadi itu dalam kehidupan sosial nyata. Jadi orang yang bertakwa itu bukan sekedar memberikan mampu menahan amarahnya, tapi juga mau memaafkannya dan tetap berbuat baik kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu salah satu. Jadi tadi disampaikan tentang persoalan bagaimana orang yang berpuasa tadi itu dia harus bersedekah. Ya, ada nilai-nilai sosial, soleh secara sosial. Ya kita lihat di dalam Al-Quran itu sendiri. Bagaimana dalam ayat 184 yang menjelaskan tentang rukhsah atau kemurahan ya bagi orang yang berpuasa karena dia sakit atau karena dia bepergian atau karena dia memang sudah renta, sudah tua, sudah tidak mampu berpuasa. Maka Allah memberikan penjelasan secara jelas di dalam ayat itu bahwa mereka boleh melaksanakan puasa di hari yang lain. Atau kalau memang sudah orang itu tidak mampu lagi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang memang benar-benar dia tidak mampu berpuasa, atau kalau dia berpuasa sangat menguat-nguatkan, kata yutiqunahu, betul di tafsir itu orang yang kuat tapi kuatnya itu dipaksa. Ya, kalau nggak dipaksa nggak kuat. Nah, orang seperti ini seperti orang yang sudah jompo misalnya, sudah lemah keadaannya, atau orang yang punya penyakit yang permanen misalnya, yang kalau tidak makan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh dokter, misalnya karena diabetes yang berat misalnya, itu bisa saja dia memang permanen tidak bisa berpuasa, dia mesti harus suntik insulin dan sebagainya. Karena itu dia dibolehkan, diberikan fidyatun, bayar fidyah. Ya. Bagaimana bayar fidyah ini? Memberikan makan. Ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyampaikan dalam tafsirnya Al-Munir bahwa bayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan karena ketuaan atau karena tidak mampunya beribadah puasa tadi itu dengan apa? Dengan makanan yang menguatkan, yang sebagai makanan bagi penduduk setempat. Kalau di Indonesia ya makan nasi lah gitu. Kalau di Arab hanya roti atau gandum dan sebagainya, roti gandum dan sebagainya. Nah, ini util balad istilahnya di kalangan mazhab Syafi'i sebutkan harus berupa makanan, fidyah itu tidak boleh berupa uang. Tapi kadang-kadang ya akhirnya di akhir zaman ini ya di zaman modern ini sering orang tidak mengikuti mazhab itu, lebih baik mengikuti mazhab yang lain aja lah, yang gampang.
diuangkan saja. Nah, itu yang lebih gampang. Nah, itu biasa. Seperti itu ada mazhab yang membolehkan dengan berupa uang, sebagaimana juga membayar zakat fitrah. Nah, tapi yang penting bahwa inti daripada membayar fidyah tadi itu adalah memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya, sesuai dengan kebiasaan di wilayahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, nampak sekali di situ bahwa dimensi sosial dari ajaran puasa tadi itu sangat kental sekali. Ini. Nah, jadi dengan puasa juga itu kita dilatih tidak makan tidak minum agar supaya kita memiliki rasa empati, merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak hanya di bulan puasa saja. Setiap hari dia tidak puasa, ya, setiap hari di luar bulan puasa pun mereka tidak makan. Coba kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ya, orang-orang yang membawa gerobak, ada orang membawa pengki dengan satu cangkul, yang kadang dari pagi dia menunggu, ada orang menyuruh untuk bekerja, tapi tidak ada yang memberi pekerjaan kepada dia. Saya perhatikan di wilayah-wilayah di daerah pinggiran kota Jakarta ini, ada orang-orang yang kerjanya menunggu bagaimana orang lain menyuruh dia untuk bekerja. Tapi kadang seharian sampai jam 2 siang belum ada yang nyuruh. Padahal dia juga nggak punya apa-apa. Ya dia tidak makan, tidak minum, lapar dia. Nah, itu mereka karena memang tidak ada. Mereka tidak makan bukan karena puasa, tapi memang karena tidak ada. Nah, disitulah kalau kita dengan puasa ini, kita dilatih. Cobalah perhatikan mereka saudara-saudaramu itu yang tidak makan. Nah, karena itulah maka kalau tadi disampaikan oleh Ustaz kita bahwa sodakoh itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi cintanya Allah kepada amalan-amalan yang lain. Karena amalan yang lain itu kepentingannya untuk kepentingan kita. Kalau sedekah itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ya, sholat kita itu manfaat untuk diri kita sendiri. Puasa kita juga begitu, haji kita apalagi. Tapi kalau sedekah kita keluarkan kepada orang lain, kita nggak mengambil manfaat. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak kasih sayang dari Allah, semakin tinggi kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau Allah SWT memberikan balasan bukan sekedar 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat untuk amalan yang lain, menjabil hasanah itu, falau asyuram tadiya. Tapi kalau sedekah, kalau zakat, itu memberikan santunan kepada orang lain, tambahannya sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih dari itu, karena di belakangnya Allah menentukan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya bahwa di situ kelebihan diberikan oleh Allah kepada kita tidak terhitung oleh kita sendiri. Sudah 20 menit. Iya, alhamdulillah ini sudah 20 menit, Ustadz. Iya. Oke, ini kebetulan Ustadz ada yang bertanya ini. Ya, silakan. Nah, mungkin langsung saja ya saya izin bacakan pertanyaan, nanti Bapak Ustadz, Bapak Kiai Haji Usman bisa juga menjawab ini. Nah, ini dari Sasti bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apa ada prioritas mana yang harus dibangun pada masing-masing sisi ya, di spiritual atau sosial nih? Karena kan mungkin terkait tema kali ini, kesalehan spiritual dan sosial, prioritas utamanya itu dari mana dulu mungkin, atau bagian-bagian penting dari spiritual dan sosial itu sendiri yang diutamakan yang mana dulu nih, Ustadz dan Bapak Kiai Haji, silahkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan tentang jenjang puasa tadi, ya, antara saumun jasadiyah, saumun nafsaniyah, dan ada saumun ruhaniyah. Nah, saumun ruhaniyah itu kan puasa sudah tidak lagi bicara masalah fisik atau masalah psikologis, tapi lebih bicara ruhani. Karena dari ruhani itulah kemudian melahirkan satu kesalehan sosial. Ya, jadi kan saya katakan tadi, ketika kita malam merenung,
Ya Allah, betapa tidak enaknya hidup dalam keadaan miskin, tidak hidup dalam keadaan susah, lapar, haus, ya, perenungan yang luar biasa pada saat malam itu. Lalu kemudian melahirkan tadi sikap empati akhirnya, ya, sikap empati kita sehingga kita wujudkan dengan kita sedekah di akhir Ramadan atau kita zakat di akhir Ramadan. Nah, jadi kesalehan sosial itu lahir dari kesalehan spiritual kita sesungguhnya. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Mahwal Islam ya Rasul?" Islam itu apa ya Rasulullah? Al-akhlak. Islam itu ketika kalian mampu berakhlak. Bagaimana akhlak itu muncul? Dari kesalehan spiritual yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi kalau ditanya lebih mana yang harus kita pilih, spiritual atau sosial? Dua-duanya, karena lahirnya sosial itu karena ada spiritual. Nah gitu, nanti lebih Iya, panjangnya karena saya baik. kira banyak pertanyaan jadi harus singkat-singkat. Gitu Mungkin ya. Bapak Ustadz ada tambahan? Baik, memang kalau kita lihat lahiriahnya, bahwa tidak semua orang yang bersedekah itu motivasinya karena untuk Allah, ya. Tetapi yang diharapkan sebenarnya kesolehan spiritual tadilah yang mendorong kepada kita agar kita berbuat soleh secara sosial. Tetapi banyak orang kan memberikan sesuatu kepada orang lain itu karena faktor kemanusiaan. Alasannya kalau binatang aja harus disayangi, bagaimana manusia, kan begitu. Nah, tetapi Islam tidak memandang sekedar itu. Islam melihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang itu harus ada nilai ihsannya. Kalau dalam hadis itu kan sebutkan ada 3 yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang Islam itu, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Nah, ihsan itulah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Umar, akhlak tadi itu sebenarnya. Akhlak yang dalam bahasa kita sering disebutkan akhlak yang tasawuf ya. Akhlak itu sesuatu yang timbul dari hati kita yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan ini sehingga menjadi sebuah karakter yang ada pada diri kita. Satu contoh misalnya kalau kita sedang naik mobil di bis misalnya, kita melihat ada orang tua yang kesulitan untuk berdiri, maka kita yang duduk spontanitas ketika itu kita persilahkan dia duduk. Itulah yang menjadi namanya sudah menjadi karakter kita, akhlak kita yang sudah tertanam di dalam hati kita. Bukan kalau Pak, Mbok Yao itu dikasih tempat duduk misalnya. Kalau masih disuruh itu belum jadi akhlak kita. Tapi kalau spontanitas ada orang naik, tapi sempoyongan mau berdiri susah, ada orang hamil, spontanitas kita berdiri dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Itu yang akhlak. Nah itu dalam Islam. Demikian juga ketika kita melihat orang miskin tadi itu, sementara di kantong kita ada duit, spontanitas dalam hati kita kepingin memberi dia. Jadi kadang-kadang kita ini terkendala dengan adanya aturan-aturan. Misalnya ada orang minta di tengah kota misalnya, ada minta di tengah lagi lampu merah. Kita dilarang kan nggak boleh memberikan pengemis di lampu merah. Kena denda, malah kita yang memberi kena denda. Nah itu sebenarnya kan untuk kepentingan yang sifatnya itu pengaturan supaya teratur, supaya nggak terganggu orang yang berjalan. Nah, untuk menghindari itu makanya jangan sampai mereka minta-minta di situ. Sebelum itu sudah kita datangi. Jangan sampai mereka menengadahkan tangan karena hak mereka itu sebenarnya. Nah, di dalam Al-Quran sebutkan kan apa? Lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dalam surah Al-Ma'arij sebutkan itu, ya, sebutkan bahwa tipologi manusia yang mendapatkan surga nanti di akhirat adalah orang yang sholatnya daim, ya, walladzina hum ala sholatim daimun walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nah, itu yang memotivasi dia untuk bisa berbuat secara soleh secara sosial itu sebelumnya mesti ada sholatnya, sholat daim. Sholat daim itu adalah dia orang yang sholat yang mampu dia menghayati nilai-nilai ajaran dalam sholat itu, ya, sehingga
termanifestasikan dalam kehidupan yang nyata dengan menyisihkan sebagian yang dimilikinya, karena itu ada hak mereka bagi orang yang meminta maupun yang menjaga kehormatannya tidak meminta. Nah, ini apa namanya, sebutan Al-Qur'an bahwa mereka lah yang akan menempati surga itu, antara lain persyaratannya seperti itu. Nah, itu saya kira yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ya, yang terkait dengan pertanyaan Mbak tadi. Jadi mana yang lebih dahulu sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu, tapi secara bersama-sama kalau orang itu sholatnya benar karena Allah, sholatnya itu bisa direnungi dalam bacaan-bacaan yang dia baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya itu dia renungi, dan di dalam doanya dia misalnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu semua dia renungkan, dia manifestasikan dalam kehidupan nyata, pasti itu akan terimplementasi dalam kehidupan soleh dalam sosialnya. Sosial. Kira begitu. Oke. Baik, nih Ustadz dan Bapak Kiai Haji Usman, banyak sekali ternyata pertanyaan. Saya akan membacakan lagi, mohon izin. Ini dari Ibu Mujiati. Yang terhormat Ustadz, perempuan yang haid dilarang puasa. Tetapi ternyata pada saatnya harus bayar utang puasa yang absen. Dia tidak melakukannya sampai akhirnya datang kemudian puasa Ramadan tahun berikutnya. Apa yang harus dilakukan si penghutang puasa? Apakah bisa dibayar fidyah atau harus bayar puasa dengan berlipat? Mohon penjelasan. Nah, mungkin juga sambil menambahkan, Ustadz, ada kalanya perempuan itu melahirkan, menyusui, mengandung lagi gitu. Nah, itu kan jaraknya biasanya sangat dekat gitu. Akhirnya tidak bisa berpuasa juga. Seperti apa cara membayar puasa yang ditinggal gitu. Ya, mulai dengan siapa dulu ini? Bapak Ustadz Toha atau Bapak Kiai Haji Usman? Oke, Bapak Gantian. Toha ini. Baik. Silakan. Yang pertama mengenai orang yang haid ya Pak. Ya, orang yang haid itu statusnya memang dia tidak wajib berpuasa karena haidnya. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW berikan penjelasan dan disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa na'muru biqadha'is shaum wala na'muru biqadha'is shalah. Jadi kami perempuan yang haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya. Jadi yang diperintahkan untuk mengqadha itu adalah puasanya. Jadi orang yang haid atau orang yang nifas, semasa haid dan nifasnya itu dia tidak boleh berpuasa. Tapi Allah perintahkan itu, kata Rasulullah, sebagaimana Sayyidatina Aisyah, diperintahkan untuk mengqadha puasanya saja. Nah, lalu diganti kapan puasanya itu? Diganti di hari yang lain, sebagaimana ketika dia meninggalkan puasa karena sebab tidak tidak mampu berpuasa sebab bepergian atau karena sakit. Adapun orang yang hamil dan murdi, ya, hamil murdi namanya ya, orang hamil dan menyusui. Murdi itu orang menyusui. Itu menurut mazhab Syafi'i itu tergantung bagaimana keadaan dia itu dan niatnya dia. Kalau dia itu tidak puasanya karena khawatir akan dirinya sendiri, maka dia cukup mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia itu kekhawatirannya karena diri dan anaknya, maka dia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Karena tujuannya tadi dua, untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Ini mazhab Syafi'i loh ya, mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab yang lain yang mengatakan kalau memang dia itu tidak kuat berpuasa, dia masuk dalam kategori yang dikategorikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi cukup membayar fidyah saja, dia tidak membayar puasanya dengan qadha. Nah, ini kalau dialami oleh orang seperti yang tadi, tahun ini dia hamil, tahun besoknya masih menyusui, tahun besoknya lagi hamil lagi, besoknya lagi menyusui lagi. Terus kapan dia itu sempat membayar puasanya? Gitu.
Kalau di luar Ramadan dia nggak kuat puasa karena masih menyusui atau kan hamil. Nah itu. Tetapi perlu di apa namanya? Perlu digarisbawahi tentang ayat yang terakhirnya, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Jika kamu berpuasa itu baik buat kamu jika kamu tahu. Nah, karena itulah maka jangan sampai kita berpura-pura kita lemah nggak mampu berpuasa akhirnya bayar fidyah terus. Enakan orang kaya, ya. Nah, seperti itu tergantung bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah. Ya. Begitu. Jadi saya kira itu. Jadi tergantung bagaimana tingkat keimanannya dia. Tapi kalau sampai misalnya sampai dia meninggal masih punya hutang tadi itu, maka jalan terakhirnya memang membayar fidyah. Itu baik untuk orang-orang yang meninggalkan puasa karena tidak mampu, berpuasa karena pekerjaannya, bekerja tempat kerja yang berat seperti tadi untuk beli bangunan itu, ataupun orang yang sudah tua renta, atau bahkan orang yang hamil dan menyusui tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhan dari sakitnya, itu juga cukup membayar fidyah. Saya kira demikian. Ustaz Umar boleh ditambahkan. Ya, sedikit saja barangkali. Tentang masalah orang yang haid, itu dia wajib untuk mengqadha. Ya, jadi apa yang dia tinggalkan semasa dia haid selama di bulan Ramadan, maka dia harus ganti dengan qadha, tidak ada fidyah. Ya. Ya, maka di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi diganti pada hari-hari di mana dia pernah meninggalkan selama di bulan Ramadan. Nah, tentang masalah orang yang melahirkan lalu menyusui, tadi apa yang disampaikan Ustadz Toha, dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i memang seperti itu. Ya, jadi bukan hanya dia mengganti puasanya, tetapi dia juga membayar fidyah selama dia meninggalkan puasa itu. Itu. Ya, saya kira itu saja barangkali. Iya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, mungkin nanti kita bagi aja langsung ya. Pertanyaan pertama tentang sosial, berarti ini ke Ustadz Toha. Ya. Kemudian berikutnya ke Kiai Haji Usman. Nah ini dari salah satu jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana nilai puasa seseorang yang tidak peduli terhadap sesamanya? Dan bagaimana caranya agar puasa Ramadan dapat membentuk jiwa sosial? Ini pertanyaan dari jamaah. Kemudian ada dari Bapak Yogo. Assalamualaikum Pak Ustadz, kapan waktu yang disyariatkan untuk membayar fidyah? Apakah harus pada waktu yang bersangkutan tidak mampu menjalankan puasa atau dapat dirapel di akhir Ramadan? Dan apakah bisa ditunaikan di bulan lainnya? Ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Oke, mulai dari Pak Kiai Haji Usman, silakan. Ya. Mengenai masalah sosial tadi itu ya, puasa itu. Jadi puasa itu membentuk karakteristik seseorang itu memiliki jiwa sosial. Makanya ukuran kesuksesan seseorang ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu terlihat di akhir-akhir Ramadan. Ketika dia sanggup memiliki empati kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan, lalu kemudian dia wujudkan dengan memberikan bantuan kepada mereka orang-orang yang susah, maka sesungguhnya dia sukses dengan puasanya. Tetapi kalau seandainya ada orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan, tetapi nilai-nilai ibadah puasa nggak pernah tercermin dalam kehidupan, maka dipertanyakan sebenarnya puasanya. Jadi jangan-jangan dia hanya sekedar menunaikan kewajiban, Ya, tadi. tetapi esensi dari ibadah puasa tidak pernah dia renungkan. Karena kan tadi saya katakan bahwa setiap ibadah yang Allah berikan kepada kita sebagai kewajiban, pasti esensinya kepada hal-hal yang bersifat sosial, akhlak. Jadi inti daripada ibadah adalah membentuk karakter kita menjadi orang yang terbaik. Makanya kenapa kita disuruh sholat?
Itu kan intinya bagaimana kita menjadi orang yang tawadu, yang rendah hati, yang banyak bersyukur, yang ikhlas gitu. Kenapa kita disuruh puasa? Supaya kita betul-betul merasakan penderitaan orang lain, lalu kemudian kita wajahwantahkan dengan kita memberikan bantuan kepada mereka. Itu ukuran kesuksesan seseorang itu. Haji, untuk apa haji? Kan di situ ada makna silaturahim, lintas lintas apa negara, ya kan? Lintas wilayah dan sebagainya. Maka ukuran kesuksesan seseorang itu terlihat bagaimana dia mampu nggak mengewajahantahkan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan sosialnya. Saya kira gitu ya, Mbak Irda. Oh, baik. Pertanyaan berikutnya Bapak Ustadz Toha, Jadi, silakan Pak. begini ya, tadi kan saya awali dengan bahwa puasa itu sebenarnya mencontoh akhlak Allah. Jadi kalau orang berpuasa Ramadan, sepanjang dia berpuasa tapi tidak terbentuk jiwa sosialnya, tadi disampaikan Ustaz Umar, itu berarti perlu dipertanyakan puasanya. Ya, tidak ada renungan di situ. Ya, memang mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kefakiran itu tidak cukup dengan seminar-seminar. Ya, seminar tentang pengentasan kemiskinan yang bicara orang-orang kaya semua di hotel ngomongnya. Cuman seminar aja. Bagaimana mereka bisa merasakan pahit getirnya orang-orang yang miskin. Tapi dengan puasa tadi itu langsung dirasakan oleh masing-masing pribadi. Tadi itu bagaimana orang itu merasakan laparnya setengah hari saja seperti itu. Bagaimana mereka itu sehari kadang-kadang nggak makan sama sekali, cuma minum saja. Nah, seperti itu. Dan kalau secara normatifnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merancang sedemikian rupa dengan Ramadan tadi itu. Di akhir Ramadan itu kita diwajibkan membayar zakat, namanya zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu harus dikeluarkan pada malam Lebaran itu yang menjadi kewajibannya. Boleh takjil sebelumnya, ya. Tidak sah zakatnya ketika diberikan setelah orang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, itu menunjukkan bahwa agar supaya minimal pada hari itu tidak ada lagi orang itu ngemis-ngemis gitu dong. Itu maksudnya. Berarti di situ kan membentuk jiwa kita itu adalah benar-benar memiliki jiwa sosial dalam hal bersifat yang mendasar tadi itu. Nah, pada gilirannya bukan hanya tidak makan tidak minum yang ditiru dari akhlak Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana Allah punya akhlak. Maka sifat-sifat Allah yang lain hendaklah di situ menjadi sebuah tabiat kita sendiri, menjadi karakter kita. Kita tahu bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kamu ingin dikasih oleh Allah, maka kamu harus belas kasih sama orang lain. Kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maka maafkan orang lain. Kalau kamu ingin diampuni dosamu yang berat sama Allah, maka meskipun orang lain punya kesalahan yang berat buat kita, kita juga memaafkan mereka. Kita ampuni mereka itu. Nggak usah tadi itu mengatakan, kamu nggak akan saya ampuni 7 turunan. Jangan seperti itu. Sampai anaknya pacaran nggak boleh. Ya. Saya nggak seperti itu. Nggak boleh. Bersumpah nggak akan memberi santunan kepada dia, nggak boleh. Itu Sayyidina Abu Bakar pernah ditegur di dalam Al-Quranul Karim, yang menurut Abu Bakar ayat itu ditujukan kepada beliau karena beliau memang melakukan hal itu. Dia bersumpah dalam surah An-Nur ayat 22, Allah SWT berfirman di situ, ya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba, ya wal muhajirin fisabilillah, ya. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum fa'fu wasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ayat ini terkait dengan sumpahnya Abu Bakar. Ketika dia mendengar keponakannya atau saudaranya namanya Mistah. Mistah ini adalah wanita yang ikut nge-share ke sana kemari, ya, tentang haditsul ifki, cerita bohong yang terkait dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh telah melakukan perselingkuhan dengan salah seorang sahabat Nabi yang namanya sahabat Sofwan. Nah, singkat ceritanya bahwa
Mistah ini terbawa arus, ya. Kalau sekarang mungkin ikut nge-share ke sana kemari, hoax itu, gitu. Terdengar oleh Abu Bakar sehingga Abu Bakar bersumpah kepada Mistah ini supaya Mistah itu tidak disantuni lagi, karena Mistah ini orang yang miskin sebenarnya, tapi dia berada di dalam kalangan keluarga beliau. Jadi begitu. Dan hendaklah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu dia tidak bersumpah untuk tidak memberi makan kepada kerabat dekatnya, orang-orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah. Ya, maafkanlah dia. Fa'fu wasfahu. Berlapang dadalah. Apakah kamu tidak senang kalau Allah memberikan ampunan, maaf kepadamu? Ala tuhibbu yaghfirullahu lakum. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz. Ini mohon maaf waktu sudah mendekati azan zuhur. Kita akan simpulkan sedikit ini. Kemudian saya nanti akan meminta kesediaan dari Bapak Ustadz Tauha untuk memimpin doa di kita semua saat ini. Izinkan saya sebelumnya untuk menyimpulkan bahwa tadi bagaimana Ramadan menjadi momentum untuk mewujudkan kesalehan spiritual dan sosial. Dari Bapak Kiai Haji Usman menyampaikan bahwa nilai lebih di mata Allah yaitu bisa diraih melalui puasa. Inti ibadah tentunya membentuk karakter yang terbaik dari diri kita. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ustadz Toha bahwa puasa menjadi momen untuk belajar meneladani sifat-sifat Allah. Bagaimana tujuan dari puasa itu adalah untuk membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa. Di mana karena yang bertakwa tersebut akan mendapatkan kesolehan spiritual dan sosial. Nah, demikian kira-kira rumusan untuk webinar kali ini. Nah, kami berikan kesempatan nih kepada Ustadz Toha, mohon izin untuk memberikan memimpin kami semua di sini untuk berdoa sekaligus menutup sesi sebelum saya serahkan kembali kepada MC. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita sejenak menundukkan kepala kita, menengadahkan tangan kita, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesehatan jasmani rohani kita, memberikan kekuatan iman Islam kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir diberikan oleh Allah SWT ya umur, kesehatan, ya bisa sampai kepada di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal takla. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا غنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرة التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berada di penghujung acara. Waktu pula yang membuat kita harus undur diri. Nah, sebelum saya kembalikan kepada MC, kami selaku moderator di sini mengucapkan permohonan maaf atas segala kurang ataupun salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan acara ini saya berikan Wabarakatuh. Bapak Anwar. Terima kasih Mbak Irda. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta webinar Kajian Islam Masjid Al-Kausar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara kita berakhir, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan kami atas nama Takmir Masjid Al-Kausar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Dan saya selaku membawa acara ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Dr. Haji Usman Umar MA, Dr. Haji Muhammad Toha Ghafar Iskyun, dan moderator kita Ibu C. Irdayati. Semoga semua kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.